Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Apa kabar hari ini? Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas mohon dipimpin doanya. Oktara. Ada apa? Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Oktara yang telah memimpin pada hari ini. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran ya anak-anak yang tidak hadir hari ini. Alhamdulillah. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, agar lebih semangat kita isi dulu ya. Semangat bisa? Ya, bisa Bu. Ayo di on cam semuanya. Ini gimana nih? Baik. Ini. Baik ya, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Lagi dong, Bu. Oh, lagi. Boleh. Ini suaranya pada diaktifin dong. Biar lebih semangat belajarnya. Baik, Bu. Ayo, dimulai ya. 1, 3, tepuk semangat. Semangat. Yeay, alhamdulillah. Hari ini semangat semua ya. Baik, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu dengan melalui gambar, siswa mampu mengaitkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dengan melakukan percobaan menggunakan sendok dan air panas, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor konduksi secara mandiri. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau bertanya nih, ada yang ingat nggak minggu lalu apa? Ya, silakan Destri. Ekosistem. Ya. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh pertalian timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan terhitung suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi ya Ibu. Ya, baik. Terima kasih ya Destriani. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi ya, yang akan dilanjutkan oleh Bapak Erlan. Halo, tes. Ada suara Bapak? Terdengar jelas nggak? Jelas. Oke, sebentar ya. Jelas, Pak. Oke nih, semuanya on cam atuh. Gimana mau belajar ini kalau kayak gini nih? Harus SBL dong, semangat banget loh. Harus begitu dong. Jangan lemas-lemas. Ayo ya.
Harus ketawa, harus riang, gembira hari ini. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas materi apa pada hari ini? Saya, Pak. Oh, coba Lavenia, Mangga. Hari ini kita akan membahas tentang panas dan perpindahannya, Pak. Oke, pintar. Benar ya. Tepuk tangan dong buat teman-temannya. Makanya biar kedengeran suaranya di on bikin di tuh kayak oke saya lah tuh aktif tuh. Masya Allah. Ya, betul ya tadi kata Lavenia. Kita akan belajar tentang perpindahan panas dan perpindahannya. Nah, sebelumnya Bapak sebelum lanjut ke materi ini Bapak akan sedikit mengulas ya tentang sumber energi panas itu. Contohnya di sekitar kita seperti ada matahari, api, dan listrik. Itu yang sebelumnya kita pelajari. Nah, mengenai hal tersebut coba Bapak ingin tahu deh tadi yang Bapak sebutin mengenai sumber energi di sekitar kita itu ada apa aja. Coba Oktara, ada nggak di sana Oktara? Ada, Pak. Tadi apa aja Bapak sebutin sumber energi? Contohnya itu apa aja? matahari, api, listrik, gesekan dari dua benda dan lain sebagainya, Pak. Oke, mantap, pintar. Applause. Oktara kenapa nggak? Iya, Oktara kenapa nggak on cam ini? Lagi ini, Pak, lagi sambil jagain ponakan soalnya. Oh, ngasuh. Oke, nggak apa-apa ya. Oke deh. Tapi tetap Pak. perhatikan simak Ya, ya. maaf ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke, sebelum Bapak lanjut. Ya, siap, Pak. Iya, baik. Oke, sebelum Bapak lanjut nih ke materinya mengenai panas dan perpindahannya, Bapak akan menampilkan PowerPoint dulu ya biar kita jelas dan mudah gitu untuk belajarnya. Sebentar ya. Coba operator. Sudah ada belum nih? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Sudah, Pak. Udah ada, Pak. Mantap. Bapak hari ini akan membahas materi tentang panas dan perpindahannya. Tentu saja itu di kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran pertama. Next. Bapak akan menjelaskan lagi tujuan pembelajarannya. Sini ada 2 poin ya. Yang pertama, dengan melalui gambar, siswa mampu mengaitkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Poin kedua, dengan melakukan percobaan menggunakan sendok dan air panas, Bapak harap kalian mampu membuktikan perpindahan kalor kondisi secara mandiri. Jadi contoh kecilnya nanti akan Bapak singgung nantinya. Oke. Kalor. Di sini yang dimaksud dengan kalor adalah panas dan perpindahannya, yaitu konduksi. Kalor merupakan bentuk energi panas atau jumlah panas yang ada dalam sebuah benda. Perpindahan kalor merupakan kalor yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, di sini ada macam-macam perpindahan kalor. Karena Bapak capek ngomong mulu ya, coba konduksi siapa yang mau baca ini? Saya, Pak. Mangga, Putri, gini ya Putri maksudnya. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Apabila ujung sebatang logam dipanaskan di atas api, maka ujung yang lain akan menjadi panas. Hal ini menunjukkan kalor berpindah ke bagian yang memiliki suhu lebih rendah. Hebat ya, Gedia udah bisa bacanya lancar. Kemarin masih terbata-bata. Belajar terus di rumah. Hebat, benar, pintar, kreatif. Tepuk tangan semuanya. Mantap. Nah, untuk konveksi, siapa yang mau baca? Hayo. Saya Pak mau baca. Siapa itu? Putri. Clara. Iya, oke. Putri Clara. Yuk, mangga yuk. Konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikelnya berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka akan terjadi konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas atau udara ataupun angin. Udara ataupun angin. Terima kasih Putri. Tepuk tangan semuanya. Udah pada pinter baca nih ya, alhamdulillah. Yang terakhir di sini ada radiasi. Yuk, siapa yuk? Yang mau terakhir yuk. Saya Pak, saya. Oh ya, Ronan Sayo, mangga yuk. Ya. Radiasi yaitu merupakan perpindahan panas tanpa zat perantara.
Radiasi juga biasanya dapat disertai cahaya. Terima kasih Ronan ya. Oke, tadi Ya. begitu ya macam-macam perpindahan kalor, yaitu ada 3 jenis yang dimana diantaranya ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke. Kita lanjut lagi, next. Nah, tadi kan konduksi sudah dijelaskan ya, sudah dibaca. Nah, di sini contoh terjadinya konduksi, mungkin kalian bertanya-tanya contohnya seperti apa? Contohnya ada tutup panci, misalnya kalian menutup panci yang menjadi panas ketika digunakan untuk memasak. Nah, jadi tutupnya itu dapat perantara dari panasnya merambat. Yang kedua, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Nah, misalnya ketika kita lagi megang kembang api yang lagi terbakar gitu, kita kan juga merasakan panas, itu yang disebut dengan konduksi, merambat panasnya. Nah, yang tiga di situ ada knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Makanya kenapa kalau adik-adik atau anak kecil di sini dibonceng, awas kena knalpot panas ntar melepuh gitu. Itu dia yang bikin bahaya karena panasnya merambat. Itu yang disebut konduksi. Di sini juga ada mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Nextnya di sini. Tadi kan udah konduksi, sekarang kita beralih ke konveksi. Contoh terjadinya apa aja sih konveksi ya? Nah, konveksi di sini gerakan naik dan turun air ketika saat dipanaskan. Ini ketika air mendidih ya. Nah, yang kedua gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai dan lainnya pada saat dipanaskan. Yang ketiga terjadinya angin darat dan angin laut, serta ada gerakan balon udara dan asap cerobong pabrik yang melambung tinggi gitu ya. Nice. Di sini ada radiasi. Radiasi ini contohnya pada saat kalian melihat mungkin ada orang-orang yang terpapar COVID, makanya jemur di sana, jemur biar sehat gitu. Nah, itu kenapa kita bisa merasakan panas karena adanya radiasi. Panasnya dari matahari itu sampai ke bumi itu disebut dengan radiasi, ya kan? Tadi panas matahari sampai ke bumi, tubuh akan terasa hangat pada saat di dekat sumber api, itu kayak di gambarnya tuh ya. Nah, terus serta menetaskan telur unggas dengan lampu juga bisa. Selain itu juga terakhir ada pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Paham ya anak-anak? Paham nggak? Maaf ya Bapak agak pilek nih, ya ampun. Nah, aduh itu anak siapa ya? Maaf ya Bapak lagi di rumah, banyak anak-anak itu lagi nyanyi ya. Kalau kedengaran Bapak mohon maaf ya ampun, namanya juga anak kecil aktif seperti kalian. Nah, sebelum Bapak lanjut ke video pembelajaran, Bapak ingin tanya dulu, mungkin kalian ada yang mau nanya nih. Si Bapak, saya masih mau nanya nih, bingung. Coba ada yang mau nanya nggak? Tadi yang Bapak jelaskan mengenai panas dan perpindahannya. Aku mau nanya, Pak. Satu-satu. Masya Allah. Putri yuk. Contoh benda yang bisa menghantarkan panas itu apa aja ya, Pak? Contoh apa gimana? Contoh benda yang bisa menghantarkan panas. Contoh benda yang bisa menghantarkan panas. Bagus, terima kasih pertanyaannya. Nah, contoh benda yang bisa menghantarkan panas itu jawabannya seperti benda logam ya, timah, besi, tembaga, aluminium, dan juga air. Kenapa Bapak bilang disebut sini dengan air? Makanya kalau lagi hujan-hujanan itu jangan suka megang tiang listrik. Itu khawatir kalian berpotensi bisa kesetrum ya. Karena kan kita nggak tahu namanya aliran listrik itu tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Nah, makanya di sini air bisa merambat gitu dengan listrik karena kan itu juga merupakan sumber energi. Jadi untuk kayu-kayu gitu mereka nggak bisa karena beda bendanya. Sudah jelas belum Clara? Sudah, Pak. Sudah. Ngerti. Kasih Bapak. Iya, sami-sami. Ada lagi nggak tadi? Siapa sih tadi? Agak rame soalnya. Tadi siapa? Yang mau nanya lagi selain Putri Clara? Siapa tadi? Apa Bapak ini? Nggak dengar? Kalau nggak ada berarti saya Bapak cukupkan aja nih ya. Soalnya nanti kita habis ini mau praktek nih. Biar nggak lama. Ya udah. Bapak lanjut ke video pembelajarannya ya. Coba untuk operator deh. Di ini bisa nggak suaranya ada nggak? Nggak ada suaranya ya? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke deh. Nggak ada, Pak. Coba. Coba operator dari YouTube-nya langsung coba aja. Mungkin bisa. Masih di mute, Pak. Oh, masih di mute ya.
Pantesan aja. Ada nggak? Belum ya? Belum ya? Gedein lagi, gedein lagi. Mentokin, mentokin. Tanya suara dari situ. Tanya suara dari situ ada apa enggak? Terdengar gak suaranya?
Karena memang sudah, jadi Bapak akan praktek ya. Karena tadi sudah. Nah, siapa yang kemarin sudah Bapak instruksikan untuk hari ini mempersiapkan gelas dan sendoknya seperti ini yang sudah dimasukin. Ini air panas ya. Megangnya atasnya, jangan sininya, panas tuh, panas. Ya. Siapa oh, udah Sharon, ya ampun, Allah. Iya. Itu air dingin apa air panas, Sharon? Yang bener ih. Ayo. Panas banget, Pak. Panas banget. Oh, panas banget loh. Bener ya, memang panas. Oke. Selain itu siapa lagi yang bawa? Coba tunjukin aja. Oke. Jadi gini. Ini kita keluarin dulu ya. Nah, hati-hati ini panas. Nah, jadi yang tadi yang kita praktekkan tadi sebelumnya, ini kan karena ini air panas. Kita sengaja mengambil air panas, kenapa nggak air dingin? Memang kita mencari panasnya ya, untuk bisa merambat ke sendok ini. Sendok ini apa? Bukan bahan yang dari kayu ya. Ini bahannya bisa merambat ke panas. Jadi kita celupkan, kita diamkan ya selama 2 atau sampai 3 menit. Coba dicelupin, coba Sharon jangan dimainin sendoknya, coba dia. Ya dicelupin. Tadi Salis juga lihat ya. Udah ya? Bawa nggak Salis? Dicelupin. Nah, kita diamkan. Makanya kalau ini kita diamkan dulu, Bapak sambil menjelaskan sedikit. Ini kenapa kalau kita lagi bikin kopi, teh, atau susu segala macam yang panas, kita harus cepet ngaduknya gitu, karena khawatir nanti kalian akan terasa panas. Makanya kalian pernah lihat nggak ibu kalian kalau misalnya masak mie atau bagaimana, dia masak tapi nggak megang langsung wajannya ya, itu bisa melepuh begitu karena memang panas, wajannya ikut panas, itu termasuk konduksi juga. Makanya waktu lagi masak kompor apinya nyala segala macam, terus dia kan pakai kain gitu ya, karena itu panas. Nah, itu bisa melukai tangan. Nah, ini coba kita angkat lagi. Sendoknya terasa panas nggak? Udah mulai terasa panas ya, Destriani atau Salis bagaimana? Sharon terasa panas ya? Panas. Iya, panas banget. Makanya itu juga tadi kita membuktikan bahwasannya perpindahan panas ke benda yang bersuhu tinggi ke benda yang lebih rendah ya. Oke, kalian ini kok pada lemas-lemas banget, Bapak. Kakak mau kasih ice breaking dulu coba. Coba on cam, ada on cam kameranya. Mana nih? Ayo, ice breaking sebentar yuk. Yuk. Putri udah mau ketawa aja tuh. Ayo. Yuk. Kalian gini aja. SBL semangat banget loh. Gitu aja coba ya. Oke, bisa kan? Ayo, jangan ketawa, ikutin. Ayo. Kalau nggak ada suaranya, Bapak nggak mau lanjut nanti. Biar kalian semangat. Ayo. Bapak ulangi ya sambil buka mic-nya. SBL semangat banget loh. Gitu, oke? Ayo dibuka mic-nya yuk. Oke, Pak. Oke, mantap. SBL banget loh. Sekali lagi. SBL semangat banget loh. Lagi coba. Mantap. Tepuk tangan buat kita semua. Semangat banget ini anak-anak Bapak ini, ya ampun. Nah, karena tadi udah praktek, aduh Bapak jadi mau ketawa terus nih karena SBL ya. Oke, karena tadi kita sudah praktek, nah Bapak punya lembar kerja. Nah, kalian kerjakannya per kelompok ya. Bapak akan memberikan waktu pengerjaan selama 10 menit. Nanti hasilnya cukup 1 orang saja perwakilan dari kelompoknya untuk memaparkan atau menjelaskannya di sini ya, langsung dibicarakan saja di sini dengan baik-baik peserta dengan kepala dingin, oke? Di sini aja ya. Itunya mana? Coba. Udah ada? Ini dia nih lembar kerja peserta didik untuk anak-anak Bapak yang tadi sudah SBL semangat banget loh ya. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Soal dikerjakan secara berkelompok. Nah, setelah melakukan percobaan perpindahan kalor secara konduksi, tadi kita udah praktek juga.
Kita jawab pertanyaan di bawah ini sesuai dengan percobaan yang telah kalian lakukan dan kalian rasakan sensasinya ya. Nah, itu nomor 1 di situ apa yang kamu rasain nih setelah memegang sendok yang dimasukkan ke dalam air hangat 1. Nomor 2, mengapa nih ujung sendok yang kamu pegang tuh tadi terasa panas? Nomor yang ketiga, termasuk peristiwa apakah perpindahan? Bapak, suaranya tidak Oh iya, belum. Ya Bapak instruksi, suaranya tidak kedengaran. Ya Allah, Bapak tadi ngomong. Saking semangatnya nggak ini ya. Ulang lagi dari atas yuk, maaf yuk. Operator, astagfirullahaladzim. Oke, tadi kan kalian udah ini ya. Udah Bapak kasih semangat ya anak-anak Bapak yang SBL, semangat banget loh ini. Bapak punya lembar kerja peserta didik. Ya. Jawab pertanyaan ini secara berkelompok. Habis itu setelah melakukan percobaan yang tadi kita praktekkan, jawab pertanyaan ini sesuai dengan yang kalian rasakan ya, beserta sensasinya. Nah, nomor 1 di sana ada apa nih yang kalian rasain nih setelah memegang sendok dalam air hangat ya dalam waktu jangka 20 sampai 3 menit tadi. Nah, yang nomor 2, mengapa ujung sendok yang kamu pegang tadi terasa panas? Dan yang ketiga, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas dan percobaannya ini? Pakai alasannya ya. Di bawahnya ada kesimpulan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, anak-anak Bapak yang SBL semangat banget loh ini. Bapak kasih waktu ya selama pengerjaan 10 menit secara berkelompok. Kalau udah nanti boleh, kalau misalnya udah inisiatif, Pak saya udah nih, udah gak sabar nih ingin memaparkannya gitu. Boleh. Pak, Iya, cukup perwakilan kelompoknya aja ya. Kalau sekiranya udah nggak apa-apa, bersuara aja Pak, saya udah nih Pak gitu, saya udah semangat nih mau menjelaskan. Kenapa coba ulang? Kenapa coba ulang gimana tadi, Octavia? udah nomor 1 tadi ya kan apa yang kita rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan ke dalam air hangat. Sendok tetap dibiarkan dalam gelas berisi air, maka sendok perlahan akan hangat, Pak. Mantap. Lanjut. Terus kalau ujung sendoknya kita pegang terasa panas, itu karena panasnya berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah, Pak. Benar, lanjut. Terus peristiwa itu tuh perpindahan panasnya ini perpindahannya panas secara konduksi, karena panas perpindahan tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Terus kesimpulannya, peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah disebut konduksi. Dalam peristiwa perpindahan secara konduksi, energi yang berpindah hanya energi kalornya saja. Sedangkan zat perantaranya tidak ikut berpindah. Kalor akan pindah dari benda dengan suhu tinggi menuju benda dengan suhu lebih rendah. Sekian dari kelompok 1, Bapak. Makasih Sela. HBL hebat banget loh. Tepuk tangan buat Sela ya. Hebat banget. Iya, mungkin memang sudah mendekati benar ya. Mungkin memang bisa dibilang benar juga tadi yang dibilang sama Sela Octavia, bahwasanya memang perpindahan panas itu tidak semua benda bisa menghantarkan panas. Contohnya kayu, ya plastik, itu bukan benda-benda yang bisa menghantarkan panas. Yang bisa hanya beberapa saja karena tidak semua seperti logam, ya besi, aluminium, gitu. Makanya kalau mau masak atau bagaimana megang kembang api, kan para ibu-ibu suka bilang ya, ibu kalian pakai kain atau apa biar nggak panas, ntar melepuh gitu. Makanya, nah Bapak akan lanjutkan ke bagian selanjutnya kepada saudari atau Ibu Rani Nuraningsih ya. Untuk beliau dipersilahkan. Semangat ya SBL anak-anak.
Oke, tadi sudah mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Erlan ya. Sekarang Ibu mau nanya nih ke kalian. Apa yang menarik pada pembelajaran pada hari ini? Ayo, siapa? Saya, Bu. Iya, ayo silakan. Jadi pada saat kita melakukan percobaan perpindahan panas secara konduksi, Bu. Iya, benar. Terima kasih ya, Ayu. Ya, Ibu. Jadi tadi kan kita emang sudah melakukan percobaan perpindahan panas secara konduksi. Nah, hal itu membuktikan bahwa panas merambat melalui sendok ya. Lalu siapa yang mau memaparkan kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini? Aku, Ibu. Iya, Siti Nur Elisa silahkan. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang panas dan perpindahannya, termasuk juga kalor. Terus perpindahan ke kalor itu dibagi menjadi 3, ada konduksi, konveksi, sama radiasi, Bu. Ya, terima kasih ya Siti Nur Elisa. Ibu Ibu jelaskan lagi ya kesimpulannya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang panas dan perpindahannya. Sumber energi panas di sekitar kita itu ada matahari, api, listrik, lalu gesekan dari 2 buah benda, dan sebagainya. Macam-macam perpindahan panas atau kalor ada 3, yaitu secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contohnya pada saat percobaan yang tadi ya, yaitu saat menaruh sendok di dalam gelas berisi air panas, ujung sendok yang kita pegang lama-kelamaan akan terasa panas. Lalu ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Lalu radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian melalui WhatsApp group yang sudah Ibu kirimkan. Kalian kerjakan masing-masing ya. Oke. Sekarang Ibu mau jangan lupa kalian untuk selalu menjaga 3M ya, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Oke, sekarang kita berdoa ya. Ibu mau dipimpin oleh ketua kelasnya kembali. Silakan. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum memulai mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Oktara. Oke, Ya, sama-sama, Bu. pembelajaran hari ini dicukupkan sampai sini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Bapak. Ya, sama-sama.